Sebelum kita masuk ke dalam uraian materi, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama, tumbuhan pasti memiliki akar. Banyak sekali fungsi akar pada tumbuhan. Salah satunya yaitu untuk menyerap mineral dan air dari dalam tanah menuju batang dan daun. Selanjutnya, tumbuhan memiliki batang, di mana batang berfungsi sebagai pengangkut mineral dan air dari akar yang disebarluaskan ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu, bagian tubuh yang paling sering kita lihat dari tumbuhan yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau tua. Ada pula daun yang tidak berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat tumbuhan bernafas dan membuat makanannya. Selain itu, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh lainnya seperti bunga, buah, dan biji. Apa kalian tahu tumbuhan suplir? Tumbuhan suplir adalah tumbuhan jenis paku yang biasa kita temui hidup liar. Tumbuhan suplir itu tidak memiliki bunga, buah, dan biji. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Tumbuhan menyerap karbon dioksida yang manusia keluarkan dan menghasilkan oksigen yang manusia butuhkan. Selain itu, karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan sandang. Tumbuhan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, tumbuhan banyak dibudidayakan oleh manusia karena banyak sekali memiliki manfaat. Berbicara soal tumbuhan hijau adalah golongan makhluk hidup yang mampu mengelola zat makanannya sendiri. Manusia dan hewan bergantung dengan makhluk hidup lain. Bagaimana dengan tumbuhan? Cara tumbuhan membuat makanannya itu disebut fotosintesis. Istilah fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentukan makanan menggunakan cahaya. Foto berarti cahaya dan sintesis berarti pembentukan. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berwarna hijau. Hal ini terjadi karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Meskipun demikian, klorofil tidak hanya selalu ada pada tumbuhan yang berdaun hijau. Klorofil bertugas untuk mengikat cahaya, misalnya cahaya matahari. Walaupun fotosintesis berlangsung di bagian daun, namun terkadang juga dapat terjadi di bagian lainnya, yang mengandung klorofil tentunya. Pada gambar terlihat lapisan palisade yang mengandung banyak kloroplas. Di dalam kloroplas itulah terdapat klorofil yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Selain klorofil, fotosintesis juga memerlukan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari dalam tanah. Air dan mineral tersebut dibawa menuju daun melalui pembuluh kayu atau silem. Karbon dioksida diserap dari udara melalui daun melalui mulut daun atau stomata dan batang melalui lentisel. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Karbohidrat dan oksigen dibawa ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh tapis atau flum. Air, karbon dioksida, matahari akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Pengaruh cahaya matahari pada tumbuhan hijau. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi berbagai proses yang terjadi di permukaan bumi, khususnya untuk kehidupan tanaman yang merupakan organisme autotrof yang dapat menyediakan makanan bagi organisme lain dalam bentuk zat organik melalui proses fotosintesis.
Pengaruh cahaya memiliki arti penting bagi pertumbuhan tanaman, terutama peranannya dalam kegiatan fisiologis. Ditinjau dari faktor cahaya matahari sebagai faktor tumbuh bagi tanaman, maka cahaya dapat dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu intensitas cahaya, yang kedua kualitas cahaya, dan yang ketiga lama penyinaran. Di antara 3 komponen cahaya tersebut, maka intensitas cahaya yang merupakan komponen kritis yang mempengaruhi langsung hasil fotosintesis pada tanaman. Hasil fotosintesis tanaman akan berkurang apabila intensitas cahaya berkurang tergantung pada spesies tanaman. Menurut Trehau, dalam Subronto menyatakan bahwa penghambatan proses fotosintesis pada intensitas cahaya yang tinggi merupakan pengaruh tidak langsung dari intensitas cahaya tersebut, di mana pada intensitas cahaya yang tinggi akan menyebabkan terjadinya penutupan dari stomata dan mengurangi evapotranspirasi, terutama melalui daun. Selanjutnya, terjadi penghambatan pembentukan klorofil dan kerusakan organ-organ fotosintesis, yaitu terjadinya lisis klorofil, dan semua hal tersebut akan menyebabkan penghambat proses fotosintesis pada daun secara keseluruhan. Intensitas cahaya yang tinggi di daerah tropis tidak seluruhnya dapat digunakan oleh tanaman. Energi cahaya yang digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis berkisar antara 0,5–2% dari jumlah total energi matahari yang tersedia untuk proses tumbuhan. Sedangkan hasil fotosintesis yang terbentuk akan berkurang apabila intensitas cahaya matahari yang diterima kurang dari batas optimal yang dibutuhkan tanaman, dan ini sangat bergantung pada jenis tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu akan menyimpan cadangan makanan pada berbagai tempat. Pertama, tumbuhan akan menyimpan cadangan makanannya pada akar atau umbinya. Kedua, tumbuhan akan menyimpan cadangan makanannya pada batang. Ketiga, tumbuhan akan menyimpan cadangan makanannya pada bunga. Yang keempat, pada daunnya. Dan yang kelima, pada buah. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang keenam, pada bijinya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh-contoh tumbuhan dan tempat cadangan makanannya. Contoh pertama, pada akar dan umbi. Contohnya adalah wortel, kentang, dan singkong. Contoh berikutnya, yang kedua, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada batangnya. Contohnya adalah tebu, sagu, dan pohon kaktus. Contoh tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada buah adalah buah rambutan, jeruk, dan pisang. Contoh berikutnya, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada bijinya adalah jagung, padi, dan kacang tanah. Selanjutnya, contoh tumbuhan penyimpan cadangan makanannya pada daunnya adalah bawang merah, bayam, dan sawi hijau. Dan terakhir, contoh tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada bunganya adalah kembang turi, kembang kol, dan brokoli. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai makhluk hidup yang memanfaatkan hasil fotosintesis tumbuhan hijau. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memerlukan nutrisi dan menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Cara tumbuhan memperoleh nutrisi berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tidak hanya berguna bagi tumbuhan itu sendiri, tapi fotosintesis bermanfaat juga bagi makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Manfaat yang dapat diperoleh pada proses fotosintesis yakni yang pertama, memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa adalah bahan dasar pembangun zat makanan lainnya.
yakni lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Yang kedua, tumbuhan hijau juga merupakan sumber energi. Sebagian besar bahan makanan kita berasal dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan biasanya merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, membantu membersihkan udara. Pada proses tersebut, di mana mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di udara, karena CO2 adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. Keempat, hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, namun manusia dan hewan juga turut memanfaatkan hasil fotosintesis tumbuhan untuk mendukung kehidupannya. Tumbuhan hijau selain menghasilkan bahan makanan juga menghasilkan oksigen. Udara menjadi sejuk dan segar, kita akan merasakan kesegaran pada saat berada di bawah pohon yang rindang. Udara yang banyak mengandung oksigen diperlukan semua makhluk hidup untuk bernafas. Pokok pembahasan kelima atau yang terakhir yaitu ketergantungan manusia dan hewan pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Hampir seluruh bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia dan hewan, baik daun, bunga, buah, batang, umbi, tunas, maupun bijinya. Yang pertama, daun-daunan. Banyak jenis tumbuhan yang daunnya dimanfaatkan sebagai makanan. Daun-daunan berwarna hijau mengandung banyak vitamin, contohnya bayam, kangkung, daun singkong, selada, dan lain-lain. Kedua, buah-buahan. Buah-buahan rasanya manis, menyegarkan, dan banyak mengandung vitamin C dan vitamin A. Contohnya jeruk, mangga, pepaya, dan apel. Buah-buahan di atas dapat langsung dimakan tanpa dimasak. Ada pula tumbuhan yang buahnya perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan seperti terong, pepaya, dan labu siam. Yang ketiga, bunga-bungaan. Tumbuhan yang bunganya dimanfaatkan sebagai makanan antara lain bunga pepaya dan bunga kol. Yang keempat, umbi-umbian. Umbi pada tumbuhan juga dapat dimanfaatkan manusia, misalnya wortel, lobak, dan kentang. Umbi tersebut dimanfaatkan sebagai sayur. Yang kelima, tunas. Kecamba dan rebung merupakan tunas tumbuhan yang dapat dimanfaatkan manusia. Rebung adalah tunas bambu. Yang keenam, biji-bijian. Biji-bijian merupakan sumber zat tepung atau karbohidrat, misalnya jagung, gandum, kedelai, dan kacang. Selain manusia, hewan juga membutuhkan tumbuhan hijau, terutama hewan herbivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kijang, jerapah, itik, burung merpati, dan lain sebagainya. Hewan-hewan ini secara langsung bergantung pada tumbuhan. Bila tidak ada tumbuhan, hewan tersebut akan mati. Kematian hewan ini juga mengakibatkan hewan karnivora juga mati, karena saling ketergantungan satu sama lain. Ini juga berlaku pada hewan omnivora. Pembahasan yang kedua yaitu tumbuhan sebagai obat tradisional. Di Indonesia banyak tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya pilkina, sebagai obat penyakit malaria. Ada juga umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu, contohnya kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan sebagainya. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bumbu masakan. Keanekaragaman tumbuhan di negara kita menghasilkan rempah-rempah. Biji, buah, maupun umbi tanaman ini bermanfaat sebagai penyedap atau bumbu masakan. Tanaman tebu menghasilkan gula, yaitu pemanis alami. Hasil rempah-rempah misalnya bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, pala, dan sebagainya. Jadi, baik manusia maupun hewan membutuhkan tumbuhan hijau. Kebutuhan tersebut tidak terbatas sebagai sumber makanan saja. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian tumbuhan.